Saudara-saudari, apa kabarnya di hari Senin ini? Kiranya kita semua baik-baik saja ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa di dalam kasih dan pendampingan Tuhan atas kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau membawa kami melewati hari ke hari, bulan ke bulan, sampai pada hari ini. Tuhan, kembali kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yehezkiel, pasal 20 ayat 15 sampai ayat 17 yang berbunyi demikian. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sengaja menjiplak pandangan dari presiden pertama kita, yaitu tentang jas merah itu. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, bacaan kita ini berbicara tentang sejarah bangsa Israel dalam relasinya dengan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah bacaan kita ini merupakan kilas balik dari kehidupan nenek moyang bangsa Israel yang dibicarakan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada keturunan-keturunan bangsa Israel berikutnya. Jadi melalui Yehezkiel, Tuhan ingin supaya Yehezkiel menyampaikan nih kepada keturunan-keturunan bangsa Israel yang berikutnya mengenai sejarah perjalanan hidup nenek moyang mereka bersama Tuhan. Menarik ya Bapak Ibu Saudara. Jadi keturunan yang pertama itu adalah bangsa Israel yang waktu itu tinggal di Mesir. Lalu kemudian malam itu dengan pimpinan Musa mereka dibawa keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan melalui Laut Teberau lalu padang gurun begitu. Itu keturunan pertama. Dan keturunan pertama ini mereka yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, di dalam perjalanan 40 tahun itu kan ada keturunan berikutnya. Mereka melahirkan ya. Lalu mereka punya anak-anak. Jadi anak-anak dari yang keturunan pertama ini, dan kemudian anak-anak ini juga punya anak-anak lagi selama masih padang gurun. Ini yang keturunan kedua dan ketiga yang masuk ke tanah Kanaan. Lalu menurut saya yang ingin disampaikan cerita tentang perjalanan nenek moyang mereka bangsa Israel dengan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan itu adalah keturunan berikutnya lagi. Nah, kenapa sih Allah meminta Yehezkiel untuk menyampaikan kisah perjalanan bangsa Israel dengan Tuhan Allah pada waktu lalu? Semacam kilas balik lagi itu kepada keturunan-keturunan orang Israel yang berikutnya. Jadi karena Tuhan ingin supaya keturunan-keturunan berikut itu yaitu belajar jas merah tadi. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kenapa kita tidak boleh melupakan sejarah? Kenapa keturunan bangsa Israel tidak boleh melupakan sejarah nenek moyang mereka bersama Allah? Karena satu, supaya keturunan berikutnya itu belajar dari kesalahan, belajar dari keburukan-keburukan di masa lalu, dan jangan mengulangi lagi. Supaya tidak rugi
ya, belajar dari kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan masa lalu yang dilakukan oleh nenek moyang, supaya jangan sekali-sekali diulang lagi, supaya tidak merugikan keturunan yang berikutnya. Yang kedua, belajar dari hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik itu yang dilakukan oleh keturunan-keturunan sebelumnya, yang pendahulu-pendahulu itu, untuk dilanjutkan dan dikembangkan hal-hal baik itu. Maka Tuhan ingin Yeskel beritahu tuh, cerita kepada keturunan bangsa Israel berikutnya. Apa yang diceritakan? Tuhan mengatakan, sampaikan bahwa pada waktu itu sampai Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allah mereka. Jadi Tuhan mengaku di hadapan mereka, umat Israel dan seluruh dunia, bahwa Tuhan adalah Tuhannya bangsa Israel. Nenek moyang bangsa Israel dahulu itu ya. Lalu Tuhan juga yang membawa mereka keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan pilih sendiri untuk mereka. Dan dikatakan bahwa tanah itu adalah negeri terbaik, berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, Tuhan bilang ceritakan hal-hal ini pada bangsa Israel, keturunannya. Tetapi juga disampaikan kepada mereka, tapi nenek moyang mereka itu memberontak. Nenek moyang mereka itu tidak mau meninggalkan dewa-dewa yang mereka sembah. Dan tindakan ini adalah tindakan yang salah, tindakan yang menyakiti, tindakan yang melukai Tuhan Allah. Sehingga Tuhan ingin membinasakan mereka. Tapi dikatakan juga bahwa Tuhan tidak tega. Nah, jadi ini menyampaikan relasi baik ya, perbuatan buruk dari nenek moyang, dan juga apa yang Tuhan lakukan terhadap nenek moyang mereka itu, yaitu Tuhan sungguh marah juga, Tuhan ingin menghukum, tapi Tuhan juga punya kasih sayang di hati, membuat Tuhan tidak tega. Nah, di sini bangsa Israel, keturunan berikutnya juga belajar, oh betapa Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Di tengah-tengah amarahnya, cinta kasihnya masih tetap bekerja dengan lebih kuat lagi dari amarahnya, sehingga dia tidak membinasakan umat Israel yang pada waktu itu ya, angkatan yang dulu yang menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Di sini bangsa Israel belajar lagi tentang kasih sayang Tuhan, dan itu menjadi pegangan bagi bangsa Israel. Lalu Tuhan juga sampaikan kepada keturunan bangsa Israel itu, anak-anak berarti ya, cucu cicit barangkali gitu, supaya jangan mengikuti ketetapan-ketetapan orang tua mereka. Oh, Tuhan bilang begitu. Itu di dalam ayat 18, maksudnya begini, karena orang tua mereka itu pernah bersikap buruk kepada Tuhan, jangan sampai mereka pernah menurunkan sikap-sikap buruk, pandangan-pandangan buruk itu juga, yang nantinya kalau dipegang oleh anak-anak atau keturunan mereka itu akan dipakai. Maka Tuhan bilang jangan ikuti ketetapan-ketetapan orang tua. Tetapi Tuhan mengatakan ikutilah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Jadi Tuhan meminta supaya keturunan dari orang-orang Israel yang sekarang ini, yang berikutnya, keturunan-keturunan berikutnya itu lebih mengikuti ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Nah, jadi artinya di sini bangsa Israel yang generasi muda ya, supaya belajar dari pengalaman masa lalu, pengalaman ketidaksetiaan nenek moyang mereka kepada Tuhan, kesalahan-kesalahan itu jangan diulangi. Lalu kemudian belajar tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan, yaitu mereka lebih baik memilih untuk setia mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan. Nah, jadi pesan kepada kita adalah mari kita belajar, kita evaluasi hal-hal yang dahulu pernah terjadi, lalu yang buruk kita buang, sedangkan yang baik kita lanjutkan, kita kembangkan. Di dalam relasi kita dengan Tuhan juga kita diingatkan senantiasa untuk setia pada Tuhan, setia untuk melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan, dan juga ingatlah selalu bahwa Tuhan penuh dengan cinta kasih. Ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, sehingga di masa sulit kita sekarang, kita ingat mengenai Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh cinta kasih, dan kasihnya itu besar, serta Tuhan itu setia. Jadi ini menjadi kekuatan pegangan bagi kita, dan juga kita belajar untuk setia pada Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan, karena kita punya kekuatan, Tuhan mengasihi dengan setia kepada kita itu. Jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan cinta kasih. Tidak ada suatu kesalahan pun yang lebih besar dari cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan jauh lebih besar dari kesalahan-kesalahan. Biarlah kami belajar dari hal ini, sehingga cinta kasih Tuhan itu menguatkan kami untuk menjalani hidup kami dengan berbagai persoalan. Dan jikalau kami salah, biarlah kami berani balik kepada Tuhan untuk meminta ampun, sebab kami tahu kasih sayang Tuhan sangat besar. Tapi ajarkanlah kami juga Tuhan untuk belajar dari sejarah kehidupan baik para pendahulu kami maupun kami sendiri dalam relasi dengan Tuhan. Supaya kalau ada hal-hal yang perlu kami tanggalkan, kami perbaiki, biarlah Tuhan kami tanggalkan, kami perbaiki, jangan kami ulangi lagi. Namun jikalau ada hal-hal yang baik, biarlah itu kami lanjutkan dan kami kembangkan untuk memiliki kehidupan yang lebih berkualitas baik dan bermakna, serta berarti bagi surga dan bagi dunia. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.